Tema firman Tuhan pada kesempatan ini sesuai dengan tema juga yang sudah terpampang di flyer. Ya, apakah Israel akan binasa tahun 2027? Saudara, kenapa tema ini saya angkat dalam khotbah di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026? Karena saya melihat saudara akhir-akhir ini ya kita menyaksikan bahwa ya di media sosial, media online, media luar negeri dan dalam negeri, ya banyak pengamat-pengamat politik juga memprediksi bahwa pada tahun 2027 Israel akan mengalami kebinasaan, Israel mengalami kehancuran, bahkan Israel tidak akan berdaya, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Nanti firman Tuhan yang menjawabnya. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama melihat firman-Nya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 9. Demikian firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus mengadakan perjanjian, memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, kita melihat ada suatu perjanjian yang diadakan oleh pribadi Bapa dengan bangsa Israel atau dengan Abraham sebagai bapa leluhur daripada bangsa Israel, saudara. Iya, firman Allah berkata dalam ayat yang ke-7 tadi bahwa Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allah berjanji ya kepada Abraham dan keturunannya. Kita harus tahu, saudara, Bapak Ibu, bahwa Abraham mempunyai dua anak. Yang pertama namanya Ishak, kemudian yang kedua namanya Ismail. Ismail tidak diberikan perjanjian, tapi Ishaklah yang diberikan perjanjian. Jadi perjanjian itu Tuhan ikat dengan pribadi Abraham, tapi perjanjian itu berlaku sampai kepada keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang diakui adalah pribadi Ishak, bukan Ismail. Kalau Ismail adalah jalur daripada ya saudara-saudara kita dari Bani Kedar, Nebayot, tapi Ishak itu merupakan anak perjanjiannya Tuhan dengan Abraham. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa Ishak ini sebagai anak daripada Abraham, dia layak untuk menerima janji itu, karena Tuhan berkata, Aku memberikan janji ini turun-temurun, ya untuk keturunanmu dan untuk keturunanmu yang akan datang. Jadi semua yang menjadi keturunan Abraham, jalurnya dari Abraham atau Ibrahim sampai kepada kita sekarang ini, kita layak untuk menerima perjanjian itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ishak juga punya dua anak. Yang pertama namanya Esau. Esau tidak menerima perjanjian itu, saudara. Tapi yang kedua yaitu Yakub. Yakub yang menerima perjanjian itu. Yakub punya berapa anak, saudara? Yakub punya 12 anak dari 4 istri. 12 keturunan ini, mereka ini semua yang layak untuk menerima perjanjian daripada
Bapa dengan pribadi Abraham. Nah, kita lihat isi perjanjiannya apa. Isi perjanjian pertama, Allah sendiri berkata bahwa aku akan menjadi Allah, Allahmu, Allah keturunanmu turun-temurun. Itu sebuah ketetapan dari Tuhan. Kalau sebuah ketetapan berarti tidak boleh dirubah-ubah. Karena itu keturunannya merupakan sebuah ketetapan dari Tuhan untuk selama-lamanya, artinya tidak ada batas waktunya sampai kepada kekekalan. Tuhan akan menjadikan dirinya sebagai Allah bagi keturunan Abraham atau 12 anak-anak Yakub, sampai kepada keturunan anak-anak Yakub di akhir zaman ini, saudara. Bapak Ibu saudara, kemudian itu pertama, Allah berjanji untuk menjadi Allah bagi bangsa Israel atau umat Israel. Dan kemudian yang kedua, Allah memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel atau orang-orang Israel yang menjadi keturunan daripada Abraham. Tanah Kanaan itu letaknya di mana, saudara? Tanah Kanaan itu letaknya di Timur Tengah, di Yerusalem. Ya, tanah Kanaan itu letaknya di daerah Filistin, saudaraku. Dan itu Tuhan berkata, tanah Kanaan itu menjadi bagian daripada keturunan 12 keturunan anak-anak Yakub. Yakub atau Israel. Yakub itu dinamakan Israel, saudara, karena dia bergumul dengan Bapa, dengan Allah, dan pada akhirnya dia memperoleh kemenangan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara, dia diberikan kesempatan untuk menerima tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemudian yang ketiga, kita lihat janji itu dua itu merupakan isi daripada janji Allah kepada keturunan Yakub. Dan kemudian yang kedua, sunat itu sebagai tanda perjanjian. Jadi orang-orang yang menjadi keturunan daripada Abraham, mereka disunat sebagai tanda perjanjian. Jadi Tuhan ingat perjanjian itu. Namun sunat itu, saudara, tidak bisa berjalan sampai kepada kita sekarang ini. Sunat itu hanya berlaku sampai kepada Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus umur 8 hari, dia disunat untuk apa? Untuk menggenapi hukum sunat yang ada dalam hukum Taurat, saudara. Dan mulai dari saat itu, hukum sunat itu tidak berlaku lagi. Sunat secara lahirnya itu sudah tidak berlaku lagi. Sunat kulit katan itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi yang berlaku adalah sunat ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu hati kita sendiri. Kalau hati kita diubahkan oleh Tuhan, itu tandanya kita menerima sunat ilahi dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menguji diri kita, hati kita sudah disunat loh. Kalau hati kita sudah disunat, berarti kita bisa tahu ciri-cirinya apa. Hati kita ini mengalami perubahan dalam hidup kita. Tadinya suka dendam, suka benci orang, suka iri hati sama orang. Tapi ketika Roh Kudus menjamah kehidupan kita, kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Yesus merubah hati kita menjadi hati yang baru. Tuhan karuniakan hati yang baru bagi kita, sehingga tidak mudah bagi kita untuk kita membenci orang lain. Tidak mudah bagi kita sakit hati sama orang. Tidak mudah bagi kita untuk kita kecewa sama orang lain. Kenapa? Karena hati kita sudah disalut oleh hati keemasan dari surga, yaitu hati Yesus Kristus. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mampu untuk apa? Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah yang kita terima dalam hidup kita. Tandanya kita sudah menerima sunat. Pertanyaannya, apakah sekarang ini boleh disunat? Anak orang laki-laki boleh disunat? Boleh. Tapi bukan sunat perjanjian terikat dengan perjanjian dengan keturunan Abraham, dengan nenek moyang kita Abraham, tidak. Tapi orang berkata kalau secara medis, kalau untuk kesehatan itu boleh, untuk kesehatan. Tapi kalau untuk menggenapi perjanjian antara keturunan Abraham dengan pribadi Allah sendiri, saudara, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya.
Jadi sunat itu perlu kita alami ya dalam kehidupan kita. Sunat secara ilahi yaitu sunat Roh Kudus. Tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kita laki-laki atau perempuan, yang penting hati kita diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Kalau hati yang baru, saudara, biar orang maki kita lagi, kita slow saja, ya. Biar orang ya gosipin kita, kita santai saja. Kita tetap menunjukkan wajah yang senyum, menunjukkan wajah yang berseri-seri buat orang yang membuat kita sakit hati. Itu tandanya hati kita sudah disunat oleh Roh Kudus. Sunat ilahi ini, sunat secara rohani itu saudara, tidak dikenal tangan manusia, enggak. Hanya bisa dilakukan oleh tangan Tuhan sendiri, pribadi Roh Allah itu sendiri. Isa punya ya 2 anak, satu Esau tidak menerima janji itu. Lalu kemudian yang berikut adalah Yakub punya 12 anak. Mereka lah yang layak menerima janji Tuhan. Nanti kita lihat apakah Israel ini akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saya katakan tidak, Bapak Ibu. Israel yang ada sekarang ini, kita lihat Israel yang ada sekarang ini, negara Yahudi yang ada di Timur Tengah sana, ini jadi bahan perguncingan dunia. Negara-negara mulai berperang melawan Israel, mulai menghimpit Israel, mulai menekan Israel. Tapi apakah Israel bisa dikalahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah berjanji, Allah akan menyertai mereka. Allah akan tetap menjadi Allah mereka. Allah tetap menjadi Tuhan mereka. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan fakta firman Tuhan supaya kita mengerti, Bapak Ibu, bahwa sama sekali Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Walaupun saat ini mereka tidak percaya kepada Mesias, mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, tapi rencana Allah tidak pernah gagal untuk menyelamatkan dan menyertai bangsa ini. Bangsa ini tetap disertai oleh Tuhan. Makanya saudara lihat peperangan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ini. Ada istilah perang salib, perang 6 hari, saudara. Ya, itu ada 6 negara mulai mereka sepakat untuk menyerang Israel, tapi Israel tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena di belakang Israel ada Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan berjanji atas kehidupan kita, biar musuh-musuh datang menyerang kita, entah itu musuh penyakit kah, entah itu musuh orang kah, musuh satu negara kah, musuh satu RT kah, saya mau katakan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Walaupun Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, mereka memberontak terhadap Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap berlaku buat bangsa ini. Saudara, kalau secara manusia ya orang bisa sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan itu datang kepada mereka, datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak menerima dia. Justru mereka menyalibkan dia, mereka menolak dia. Tapi penolakan mereka terhadap Mesias itu menjadi keuntungan bagi kita, negara-negara yang di luar Israel. Kalau Israel itu nggak tolak Yesus, saudara, sebagai Mesias, maka keselamatan tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tidak bisa, saudara. Keselamatan itu hanya khusus buat bangsa Israel. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih karena penolakan bangsa ini kepada Mesias itu pribadi Yesus Kristus. Maka keselamatan itu bisa Tuhan alihkan kepada kita. Makanya saudara, kalau bicara soal kemurahan, kita bangsa-bangsa di luar Israel itu luar biasa, nilainya sangat tinggi kemurahan itu. Tapi kalau bicara soal pilihan, kita tidak lebih daripada bangsa Israel. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan, dan sampai kapanpun mereka tetap dipilih oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan meninggalkan mereka dan menolak mereka? Sama sekali tidak. Tuhan tetap memimpin mereka. Kita lihat kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-35 dan 36. Ya, silakan.
Yeremia pasal 21 ayat 35 dan 36. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang menghampiri laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Terima kasih, saudara. Ini kita lihat Tuhan mengulangi kembali ketetapannya terhadap bangsa ini. Dia berkata dalam ayat yang ke-35 tadi, dikatakan begini, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya bergelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi satu bangsa. Pengamat politik dunia, perang antara Iran, Israel, Amerika. Iran mengancam Israel tahun 2027 Israel akan hancur lenyap, Israel akan babak belur, Israel akan bubar jadi negara. Tapi firman Tuhan berkata di sini, Tuhan sudah tetapkan Israel menjadi negara sampai kapanpun dia tetap menjadi sebuah negara. Amin. Firman Tuhan katakan ada 36 itu. Coba kita baca ulang. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini, artinya Tuhan sudah tetapkan bulan pada malam hari menerangi malam, Tuhan sudah tetapkan matahari menerangi siang hari. Kan tidak bisa berubah. Terang matahari, terang bulan tidak bisa berubah. Gak mungkin ketukar. Terang matahari bisa menerangi malam atau terang bulan bisa menerangi siang. Tidak bisa. Tuhan sudah tetapkan seperti itu, tidak bisa dirubah. Sama dengan ketetapan Tuhan terhadap keturunan Israel atau keturunan Yahudi ini, saudara. Mereka tidak akan berhenti menjadi satu bangsa. Jadi mereka tetap menjadi satu bangsa, walaupun ancaman boleh datang, ya. Ancaman boleh datang buat bangsa ini, Bapak Ibu. Ya, ancaman berkata bahwa orang pengamat politik dunia berkata 2027 Israel akan hancur lenyap, tidak akan menjadi satu negara. Tapi Tuhan berkata tidak, apapun terjadi mereka tetap jadi satu negara untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, saudara, ya, Tuhan tidak pernah rubah janjinya. Kalau manusia berjanji, manusia bisa rubah. Ya, kalau saya berjanji untuk memberikan sesuatu, pasti satu ketika saya bisa berubah. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, sampai kapanpun dia tidak pernah berubah. Dia pasti menggenapi apa yang dia sudah janjikan. Kalau dia janjikan keselamatan dan kehidupan kita, maka keselamatan itu pasti tetap terjaga atas kehidupan kita. Kalau dia berjanji menyembuhkan kita, maka pasti dia menyembuhkan kita cepat atau lambat. Kalau dia berjanji menyertai kita, sampai kapanpun dia tetap menyertai kita. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, bangsa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Perhatikan bagaikan bom waktu, saudara. Indonesia sekarang bagaikan bom waktu. Tiba tunggu waktunya, bom itu bisa meledak kencang. Tapi saudara jangan takut, penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, sampai akhir zaman Tuhan tetap menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadinya tidak pernah akan meleset dari kehidupan kita. Orang boleh ketakutan, saudara, di Meksiko sekarang ini. Gempa bumi melanda Meksiko, puluhan ribu orang meninggal. Di Flores, saudara, Nusa Tenggara Timur, sekarang ini ada beberapa puluh orang meninggal. Banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ya, saudara-saudaraku, ini tandanya bahwa dunia boleh goncang, tapi janji Tuhan menyertai kita, menyelamatkan kita, tidak akan diambil oleh siapapun. Tidak bisa diambil oleh setan dari kehidupan kita. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 1 dan 2, apa dikatakan oleh Paulus.
Kita berulang pasal 1, pasal 11 dan 1 dan 2. Ya, silakan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang sekelilingnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Terima kasih. Jadi kita lihat ini kesaksian hidup daripada Rasul Paulus. Dia berkata bahwa apakah Allah menolak umat pilihannya? Sama sekali tidak. Allah tidak pernah menolak umat pilihannya. Ya, Allah tidak bisa batalkan perjanjian dengan umat pilihannya. Sampai kapanpun Allah tetap menepati janjinya. Dan pada akhirnya nanti saya akan tunjukkan fakta buktinya, saudara, bahwa nanti pada akhirnya 12 suku bangsa Israel ini Tuhan sertai mereka sampai kepada kekekalan, sampai kepada puncak terakhirnya, ending terakhirnya, saudara. Tuhan akan tetap menyertai mereka. Jadi kalau Tuhan sudah mulai janjinya dari awal, dia bukan kayak manusia nanti pertengahan berhenti, tidak. Kalau dia sudah mulai berjanji dari awal, maka sampai kepada pertengahan dan sampai terakhir dia tetap Tuhan yang sama untuk menggenapi janjinya bagi umat Israel. Sama dengan kehidupan kita juga. Kalau Tuhan sudah berjanji atas kehidupan kita, Bapak Ibu, sampai kapanpun, mungkin satu saat nanti saudara bisa keluar dari jalur kebenaran. Mungkin satu saat nanti karena tekanan kondisi, jadi hanya saudara bisa meninggalkan Tuhan. Tapi dengar baik, janji Tuhan dalam hidupmu tidak pernah akan beralih kepada siapapun. Ya, ini saudara, kita lihat. Cuma jangan karena janji Tuhan untuk menyelamatkan kita sehingga kita gunakan kesempatan untuk kita hidup terus dalam dosa. Tidak bisa. Karena Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya selama hidup kita sudah terima kuasa keselamatan, tapi selama hidup ini kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan, berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita harus jaga itu baik-baik. Jangan sampai keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu, ya, jadi jelas sekali saudaraku, ya, bahwa nanti di akhir zaman ini orang-orang Israel, bangsa ini dikepung oleh semua bangsa di seluruh dunia ini. Tapi Israel tidak bisa dikalahkan, saudara. Kita baca janji Tuhan, Sekaria, kitab Sekaria pasal yang ke-13, 8 dan 9. Zakaria pasal 13 ayat 8 dan 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, api binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara perhatikan di sini. Kita baca dulu sekali 14 ayat 2 dulu, supaya nanti saya bisa jelaskan berkaitan dengan ayat yang kita sudah baca tadi. Zakaria pasal 14 ayat yang kedua. Perhatikan sini, Bapak Ibu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa. Tuhan menggerakkan semua bangsa untuk apa? Untuk mengepung Yerusalem, mengepung Israel. Terus kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan dicuri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, nanti pada akhirnya bangsa-bangsa yang mengepung bangsa Israel. Mereka dikepung bangsa ini. Saudara, satu bangsa di dunia dikepung oleh ratusan
ribuan bahkan berapa ratus bangsa dalam dunia ini, dikepung oleh semua bangsa di dunia ini. Israel bisa mampu nggak? Israel nggak mampu, saudara. Tapi di tengah-tengah mereka merasa terjepit, mereka merasa sudah kewalahan, nggak mampu lagi menghadapi bangsa-bangsa musuh-musuh yang datang menyerang mereka. Disitulah baru mereka berseru memanggil nama Tuhan. Disitulah baru mereka berseru dan mereka mau berusaha untuk mengenal Mesias yang tadinya mereka sudah tolak. Dan disitulah Mesias akan tampilkan dirinya dan berkata, ini aku yang kamu tolak, sekarang aku yang ada di balikmu, ada di belakangmu. Saudara bisa tangkap firman ini? Ya, dikepung. Firman Tuhan berkata, mereka dikepung. Nanti sebagian mati, sebagian hidup, sebagian dibawa ke tawanan. Saudara lihat, ada 200 orang lebih ditawan pada perang bulan Oktober tanggal 7 kemarin, tahun 2025. Dibawa sebagai tawanan sama Hamas, saudara. Tawanan bawa terowongan. Sampai sekarang ini sudah berapa orang meninggal, belum dipulangkan semua. Bapak Ibu bayangkan, dibawa sebagai tawanan. Benar firman Tuhan ini. Jadi mereka berusaha untuk merebut Yerusalem. Bangsa-bangsa, apalagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa Arab berusaha untuk apa? Merebut Yerusalem. Tapi Tuhan berjanji kepada bangsa ini bahwa Yerusalem tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita bisa merebut janji keselamatan? Dan kita lihat Yerusalem di Timur Tengah sekarang jadi perebutan dunia. Tapi kita lihat Yerusalem surgawi yang menanti kita. Setan tidak akan bisa ambil itu dari kehidupan kita. Tempat kita di kota Yerusalem yang baru. Makanya kemudian berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bahwa saya masuk ke sana. Itu harus jadi kerinduan hidup kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Itulah yang menjadi sasaran terakhir perjalanan kehidupan kita di bumi ini. Jadi saudara, firman Tuhan tadi berkata, Israel itu mereka rasa mampu, mereka punya senjata ya paling mutakhir, senjata luar biasa, bisa senjata penghancur massal, saudara, senjata kimia, roket yang membahayakan, saudara. Ya, kalau itu ditembakkan, saya mengatakan, saudara, negara pertama yang membuat bom pertama di dunia negara Israel. Amerika itu enggak. Saudara lihat orang Amerika itu, orang-orang pintar di dunia, orang-orang Amerika, Rusia, itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang-orang brilian, pintar. Semua dalam dunia ini pesawat orang Yahudi yang bikin. Handphone ini, jaringan handphone ini yang kita pakai ini orang Yahudi yang bikin. Ya. Kemudian apalagi lampu ini, listrik, orang Yahudi yang bikin. Apalagi mesin diesel, semua orang Yahudi yang bikin. Orang bukan Yahudi nggak ada yang mampu, apalagi orang Arab nggak ada yang mampu. Orang Arab nggak ada kontribusi bagi dunia ini. Tapi orang-orang Israel adalah orang-orang yang terpintar karena mereka bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, makanya kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyatnya luar biasa.
Jadi ketika bangsa-bangsa menggabung Israel, itu mereka sudah tak berdaya. Itu cara untuk memurnikan kehidupan mereka, cara untuk mengubah hati mereka, melembutkan hati mereka supaya mereka menerima Yesus, mereka terima Mesias yang mereka sudah salibkan itu. Ini cara berpikir Tuhan yang harus kita ketahui. Ya, tadi dikatakan di sana. Coba baca yang itu tadi, yang kedua tadi. Ulang baca itu. Sekarang pasal 14 ayat yang kedua. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Iya. Kota itu akan direbut. Kota Yerusalem akan direbut. Rumah-rumah akan dirampok. Rumah-rumah akan dirampok. Dan perempuan-perempuan akan ditidur. Iya, ada begitu beri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Pembuangan ditawan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Teruskan. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Nah, sampai di situ. Kemudian apa saudara? Yang maju berperang lawan Israel, menyerang bangsa-bangsa yang mendukung tadi itu adalah Tuhan sendiri, Mesias akan maju berperang lawan bangsa-bangsa itu. Dan Tuhan sering berkata, luar biasa loh Tuhan. Cuma nggak bisa dilihat secara kasat mata. Nggak bisa lihat, tapi secara roh Tuhan, the Spirit, Tuhan itu bekerja untuk menolong bangsa ini. Puji Tuhan. Iya. Kita lihat sekarang 12 ayat 10. Hari ini saya ayatnya sedikit banyak ya. Teruskan. Sekarang pasal 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah memperhatikan. Nah, sampai di situ. Perhatikan saudara. Ketika Israel dikepung, itu cara untuk supaya mereka bertobat, saudara. Saudara lihat, kalau orang belum dikepung oleh masalah, persoalan kehidupannya, dia nggak bertobat, ya. Saudara lihat orang-orang di luar sana, ya. Bahkan kalau mungkin ada kita di sini, begitu harus bertobat, saudara. Ya, kalau kita dikepung seperti bangsa yang mereka dikepung oleh bangsa-bangsa lain, ya. Lalu pada akhirnya karena mereka sudah terdesak, nggak bisa lawan lagi, akhirnya mereka ambil keputusan, kita harus bertobat dan kembali percaya kepada Mesias atau kepada Yesus. Saudara, makanya saya katakan ini merupakan contoh. Banyak orang seperti itu. Kalau dia masih enak, masih punya banyak uang, masih sehat, ya sudah dia hidup seturut dengan dia punya mau. Tapi ketika dia sudah dihimpit oleh masalah, persoalan kehidupannya, penyakit, tidak ada uang dan lain-lain sebagainya, di situ baru dia mencari Tuhan. Tapi cara Tuhan membuat mereka terdesak supaya mereka bertobat, percaya kepada Yesus. Ya, sampai sekarang mereka belum percaya. Mereka tidak percaya kebangkitan Yesus. Orang-orang Israel sekarang ini, orang-orang Muslim juga dari Arab juga sampai sekarang ini tidak percaya kebangkitan Yesus. Mereka berkata bahwa ya Yesus tidak disalibkan tapi diserupakan. Tapi firman Tuhan nggak bisa dibohongi, saudara. Firman tetap firman, dan Yesus sendiri ya mengucapkan dari bibir mulutnya bahwa aku akan ya disiksa, anak manusia akan menderita, akan diperhadapkan ke mahkamah agama, ke ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kemudian dia diadili, kemudian dia disiksa, mati, dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Kita mau percaya yang mana? Mau percaya orang yang baru datang 600 tahun kemudian? Harus kita percaya apa yang keluar dari mulut Yesus itu benar. Itu tidak ada yang salah. Itu benar. Ya dan amin. Tapi jika maklumi sekarang mereka tidak memahami tentang pola dan cara berpikirnya Tuhan. Oleh sebab itu, wajar bagi mereka untuk mereka menolak tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah suatu realitas sejarah yang tidak bisa diubah oleh apapun. Itu sejarah.
bangsa Indonesia ini nggak mungkin besok kita akan rayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba langsung merdeka kalau nggak ada perjuangan. Ada sejarahnya, ada sejarahnya. Lalu akhirnya waktunya sudah tiba waktunya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sama. Semua itu harus ada sejarahnya, faktanya, ada buktinya. Kalau nggak ada bukti orang nggak percaya. Bapak Ibu, kemudian dia apa dia berkata tadi? Bahwa 12 tadi, pasal 12, sekali 12 saya sebut tadi. Coba baca dulu. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, ketika roh Tuhan mencurahkan roh pertobatan, menyadarkan mereka, Alkitab berkata di situ baru mereka menangis meratap. Mereka sadar bahwa mereka pernah menikam dia yang telah mereka tikam, yaitu pribadi Yesus. Mereka tikam dia dengan tombak. Itu firman Allah tergenapi. Ketika mereka sadar, mereka bertobat. Iya ya, dulu kita tikam dia, dulu kita menyangkal dia, dulu kita tolak dia. Sekarang ini kita baru mata terbuka dan kita lihat dia yang berperang menggantikan kita. Jadi Tuhan kirimkan roh pertobatan kepada mereka. Kita manusia ini mau buat sampai di mana sih? Satu waktu kita akan keong juga, kita akan lemah juga. Satu-satunya jalan harus kembali kepada Tuhan seperti bangsa ini. Mereka kembali bertobat dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, tidak separuh-separuh. Saudara, bertobat itu jangan separuh-separuh, nanti kita sedih mati. Pertobatan kita tidak boleh separuh-separuh. Hari ini kita bertobat, besok enggak. Besok kita bertobat, hari kemudian kita enggak. Jangan kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bahwa sampai pada hari ini orang Israel tidak percaya adanya kebangkitan Yesus Kristus. Mereka percaya kepada kebohongan orang-orang penjaga-penjaga, imam-imam yang menyewa penjaga-penjaga kubur itu. Oh, Yesus mati dan dikuburkan, kan imam-imam kepala itu menyewa penjaga-penjaga itu dengan uang supaya ketika orang datang dan berkata bahwa Yesus mayatnya sudah dicuri. Ini orang-orang Yahudi lebih percaya imam-imam pembohong ini, saudara. Kabar-kabar pembohong. Orang Yahudi lebih percaya itu. Tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka nggak percaya murid-murid itu sudah melihat benar bahwa Yesus bangkit. Nggak percaya mereka. Sampai dengan sekarang. Saudara, puji Tuhan ya. Tapi kita bersyukur kita tidak. Saudara percaya Yesus bangkit ya? Ya, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus sudah naik ke surga dan percaya dia akan datang kembali untuk menjemput kehidupan kita. Kita ini keturunan Israel secara rohani. Tuhan pasti jemput kita. Sekarang kita lihat terakhir, Bapak Ibu. Ya, terakhirnya Israel ini dari awal Tuhan sudah berjanji menyertai mereka dan sampai kepada seterusnya. Kekekalan sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2, kerajaan 1000 tahun. Iya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Iya. Dia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Iya. Dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dia mengikat setan itu 1000 tahun lamanya. Jadi ada dua kerajaan. Perhatikan sih. Kerajaan pertama adalah kerajaan surga. Kerajaan kedua kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan Yesus sebagai anak Allah. Ya, sebagai anak Allah, sebagai raja di atas segala raja. Kemudian kerajaan yang kedua, kerajaan surga,
yaitu kerajaan Bapa. Tapi itu Yesus juga, kerajaan Yesus. Karena Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, berarti kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Bapa, kerajaan sorga adalah yang tidak berkesudahan. Itu juga adalah kerajaan Yesus juga. Jadi kerajaan sorga itu selama-lamanya. Kerajaan 1000 tahun ada batas waktunya, hanya sampai 1000 tahun saja. Setelah masa kerajaan 1000 tahun selesai, lalu kemudian diganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Di dalamnya terdapat kota Yerusalem yang baru. Ayat terakhir, Wahyu 21:12. Dan tembok besar lagi tinggi, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, begitulah. Sekarang saya kasih contoh nih, kita ngerti ya. Maaf, saya keluar dari sini. Kota Yerusalem yang baru itu bentuknya 4 persegi. Jadi 4 persegi. Tadi dia berkata berapa pintu tadi? Ya? Ini ingatannya bagus. Ini orang tua ingatannya udah boleh. Tadi berkata kota Yerusalem yang baru tadi berapa pintu tadi? Ada 12 pintu. Ya. 12 pintu itu, jadi di timur ada 3, di barat ada 3, di sebelah selatan ada 3, sebelah utara ada 3, jadi jumlahnya 12 pintu. Nah, jadi yang ada di atas atau yang menjaga pintu-pintu ini, apa dikatakan tadi? Coba. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di atasnya tertulis 12 suku Israel. Tadi di awal itu Tuhan berjanji untuk menyertai, menjadi Allah kepada 12 suku bangsa Israel. Sekarang di akhirnya kita Wahyu pasal yang ke-21 yang ke-12, di situ dia katakan bahwa Allah juga tetap menyertai kita, menyertai mereka seterusnya dan selama-lamanya. Mereka ada di mana tuh? Mereka ada di kota Yerusalem yang baru. Jadi di atas pintu itu, 12 pintu itu, ada 12 keturunan Yakub. Kemudian di atas pintu-pintu itu juga 12 pintu itu ada 12 mutiara. Jadi Tuhan itu adil, saudara. Tuhan bukan saja menaruh 12 suku bangsa Israel di kota Yerusalem yang baru itu, di pintu-pintu itu sebagai penjaga, tidak, tapi orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel, yaitu di mutiara-mutiara. Mutiara itu gambaran dari bangsa-bangsa di luar Israel, bangsa-bangsa kafir, dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam kota Yerusalem yang baru, sama-sama dengan 12 suku bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dan bangsa-bangsa di luar Israel, kita ini bangsa-bangsa kafir, diperkenankan oleh Tuhan untuk kita masuk bersama-sama dengan keturunan daripada Abraham dan juga dari kita masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Sekarang mau ke kota Yerusalem yang baru? Amin. Mau? Amin. Ya, harus bertobat sungguh-sungguh.